warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Aprilia Nur, Stambuk G701-18009. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang percobaan 5, yaitu diuretik. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari diuretik. Diuretik adalah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Nah, istilah diuretik ini ada dua pengertian, yaitu yang pertama menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi. Kemudian yang kedua menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut di dalam air. Salah satu golongan obat diuretik yaitu golongan diuretik loop, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat reabsorpsi ion natrium dan klorida pada tubulus ginjal yaitu tubulus proximal dan distal, serta pada lingkungan Henle, dan meningkatkan ekskresi dari kalium dan amonia. Golongan dari diuretik loop ini cocok digunakan sebagai diuretik cepat. Obat-obatan golongan diuretik loop lebih baik serta berpotensi dengan baik dibandingkan golongan diuretik diasid, dikarenakan daya reabsorpsi natriumnya lebih cepat 2 hingga 3 kali lipat lebih efektif, sehingga menyebabkan penurunan jumlah air dan elektrolit yang cukup besar di dalam tubuh. Salah satu jenis obat diuretik loop yang terkenal yaitu furosemid, yang memiliki sinonim furosemid dengan nama generik furosemid. Indikasi dari obat ini yaitu edema dan hipertensi. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat reabsorpsi sodium, natrium, dan kalium pada tubulus ginjal, tubulus proximal dan distal, serta pada loop of Henle. Furosemid ada diuretik kuat yang jika diberikan dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan diuresis mendalam dengan kehilangan air dan elektrolit, sehingga diperlukan pengawasan medis secara hati-hati. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Stambuk G701-18019 dari kelas E kelompok 4. Pada kali ini, saya akan menjelaskan obat yang digunakan dalam praktikum metode farmakologi pada percobaan diuretik, yaitu obat hidroklorotiazid. Obat hidroklorotiazid yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Meningkatnya tekanan darah tinggi atau hipertensi itu dapat terjadi akibat kandungan garam dan cairan yang berlebih pada pembuluh darah. Dalam hal ini, hidroklorotiazid bekerja dengan membuang kandungan garam dan air melalui urin untuk menurunkan tekanan dalam pembuluh darah. Dosis dari obat hidroklorotiazid yaitu dewasa HTM awal itu 2,5 mg per hari, dapat meningkat menjadi 20-50 mg sekali sehari, baik tunggal atau dengan antihipertensi lainnya. Sedangkan untuk edema itu 25-100 mg per hari dalam 1-2 dosis terbatas. Mekanisme kerja dari obat hidroklorotiazid ini yaitu dia menghambat reabsorpsi natrium dalam tubulus distal yang menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air termasuk ion K dan hidrogen. Adapun farmakokinetik dari obat ini yaitu penyerapan yang cukup cepat dari saluran gastrointestinal, mengurangi tingkat penyerapan yaitu waktu untuk memuncak konsentrasi plasma kira-kira 11 jam. Ketersediaan hanya itu sekitar 65-70%, sedangkan untuk ekskresinya itu melalui urin sebagai obat yang tidak berubah. Waktu paru plasma itu kira-kira 5-15 jam. Adapun efek samping dari obat ini yaitu kekurangan elektrolit dan dehidrasi. Obat hidroklorotiazid ini itu termasuk golongan obat keras dan kelas terapinya itu termasuk derivat tiazid. Sekian. Nama saya Diva Nur Faida, Stambuk G701-18026. Saya akan menjelaskan cara kerja pada percobaan diuretik. Pada percobaan ini dilakukan 5 perlakuan, di mana 1 perlakuan dilakukan oleh satu kelompok. Pertama yaitu NaCl fisiologis 0,9%, furosemid 40 mg, furosemid 80 mg, spironolakton, dan hidroklorotiazid. Pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus dari kandang dan diberikan aquades hangat kepada tikus dengan pemberian secara oral sebanyak 5 ml.
Setelah itu ditunggu selama 10 menit dan diberikan NaCl fisiologis 0,9%, furosemid 40 mg, furosemid 80 mg, spironolakton, dan hidroklorotiazid. Diberikan secara intraperitoneal. Setelah itu tikus dimasukkan ke dalam kandang khusus dan urinnya ditampung. Dan frekuensi urin dihitung dalam menit ke-30, menit ke-60, dan menit ke-90. Setelah itu dilihat warna urin dan kejernihan urin. Setelah itu dihitung volume kumulatifnya. Sekian.